Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas soal Polygon yang akan berubah menjadi Polygon ZK AVM dan kita akan bahas beberapa poin-poin penting. Lalu sama gua akan kasih sebuah tutorial gimana cara ngegarap untuk ZK AVM ini ya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa informasi yang menyebabkan apakah ZK AVM ini terdapat airdrop atau tidak. Ya sebenarnya lebih ke insentif reward. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pantau bareng-bareng ya. Jadi di sini gue udah buka sebuah website yaitu Medium ini dari Crypto Rubik ya. Jadi dari Project Rubik dia bikin summary atau rangkumannya terkait white paper si Pol atau si Matic Polygon gitu ya. Jadi poin pertama adalah si Polygon ya akan rebranding lagi gitu. Jadi dulu itu kan dia Matic ya, terus jadi Polygon, terus si Matic ini akan rebranding menjadi Pol. Jadi itu akan menjadi sebuah token baru gitu loh. Dimana di poin kedua nantinya semua Matic holder atau pemilik Matic bisa menukarkan Maticnya menjadi Pol. Ya, jadi Pol ini akan menggantikan si Matic dengan rasio 1:1. Nah, untuk initial supply-nya si Pol ini ada di angka 10 billion token. Ya, di mana nantinya semua 10 billion ini akan dimigrasikan menjadi Pol dari Matic. Nah, terus yang poin keempat, ini adalah upgrade dari Matic ke Pol ya dengan simple action, di mana nantinya Matic kalian akan dikirimkan ke sebuah smart contract. Nanti smart contract akan mengirim balik ke kalian berupa token Pol. Jadi supaya menghindari kecatatan ya, terus menghindari yang namanya itu multiple token atau ya bisa dimanipulasi ya, mereka akhirnya memanfaatkan smart contract yang disebut dengan nama upgrade smart contract, di mana teman-teman hanya perlu mengirimkan Matic menjadi Pol kayak gitu. Dan nanti holder diberikan waktu selama 4 tahun ya, ketika nanti Pol sudah berubah gitu ya. Jadi Matic berubah jadi Pol sudah resmi. Nah, itu start 4 tahun ke depan teman-teman dikasih waktu. Setelah itu teman-teman sudah tidak bisa mengubah menjadi Pol. Jadi jatuhnya kayak burning mandiri kalau teman-teman tidak ubah. Jadi harusnya 4 tahun itu waktu yang cukup gitu ya. Nah, terus poin kelima, Pol ini fokus ke keamanan, terus juga ke Polygon ekosistem ya, pembangunan ekosistem dia, menambahkan desentralisasi ya, dan juga meningkatkan transparansi serta komunitasnya. Nah, sebenarnya di beberapa poin ini ya, ini sudah menjadi bukti atau sudah memperjelas bahwa Polygon secara tidak langsung dia ini mengakui bahwa Polygon Matic itu bukan layer 2 melainkan layer 1 ya, kurang lebih kayak BSC gitu ya, dia layer 1 terus dia sekarang bikin zkEVM menjadi layer 2 Ethereum gitu. Nah, terus di poin ke-6 di sini dia bilang bahwa community treasury itu akan cair emisi ya. Jadi emisi itu apa maksudnya? Emisi itu adalah dia tokennya itu akan bertambah kayak gitu. Nah, dalam 1 tahun itu akan bertambah 1% atau estimasinya sekitar 50 sampai 100 miliar dolar per tahunnya. Nah, diharapkannya adalah rata-rata harga Pol nanti diprediksi mencapai $5 dalam kurun waktu 10 tahun ke depan ketika nanti Pol sudah launching. Nah, gua rasa ini cukup ekspektasi yang cukup baik kalau memang ekosistemnya si Pol ini positif banget, besar banget, user adopsi dan tekanan belinya itu jauh lebih besar daripada tekanan jual serta emisinya gitu ya. Nah, terus di sini juga ada governance proposal. Jadi nantinya holder Pol itu bisa melakukan yang namanya menerima atau approve proposal yang dibuat oleh tim maupun komunitas. Terus teman-teman bisa voting menggunakan Pol token ya. Jadi kayak memberikan suara gitu. Satu Pol ya satu voting power misalnya. Nah, nanti decision apa yang bisa diambil? Decision itu macam-macam. Jadi contohnya si Pol ini di zkEVM, pertanyaannya adalah apakah nanti di zkEVM itu gas fee yang dibayarkan adalah Ethereum atau pakai Pol. Nah, sebenarnya itu bisa ditentukan oleh governance. Jadi si Polygon ini tidak pengen kayak gua layer 2 harus pakai ETH atau gua pengen biar Polnya naik jadi gua harus pakai Pol. Enggak, jadi tergantung komunitas. Kalau komunitas voting ternyata milihnya lebih baik gas fee-nya pakai ETH, ya udah dia akan pakai ETH. Pol jadi governance. Tapi kalau dia mau komunitas pilih voting pakai Pol sebagai gas fee, maka gas fee-nya akan menjadi Pol. Tapi secara teknologi dia tetap sebagai layer 2 yaitu menggunakan zk rollup ya. Jadi ya baik lagi Polygon sekarang itu adalah layer 1.
Terus poin 9 tidak seperti Bitcoin di mana holder Bitcoin itu tidak memberikan role apapun, tidak memberikan insentif apapun. Jadi dia itu memberikan insentif berupa pertama validator bisa memvalidasi multiple chain, jadi nggak cuma satu blockchain, dan mereka bisa mendapatkan transaction fee. Terus chainnya itu bisa memberikan multiple role ya untuk mendapatkan corresponding reward ke validatornya kayak gitu. Jadi dia macam-macam. Jadi nanti adanya Polygon POS proof of stake ya, yaitu Polygon sekarang. Lalu ada zkEVM, terus ada Supernet 1 dan Supernet N. Jadi nantinya kayaknya setelah zkEVM dia ada semacam kayak dua sidechain lagi gitu loh. Jadi dia bisa multiple. Lalu apakah Polygon proof of stake yang sekarang itu akan menghilang nanti ketika Pol sudah ada? Jawabannya tidak ya, tapi otomatis Polygon proof of stake yang kita pakai sekarang layer satunya itu nanti akan pakai Pol, bukan pakai Matic lagi kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan penting, zkEVM berarti ada airdrop atau tidak? Nah, ini sebenarnya ada tweet ya dari co-founder Polygon. Jadi dia kayak memberikan kode. Intinya dia bilang bahwa ini tidak ada aturan di mana token yang sudah ada atau existing token atau yang sudah listing tidak bisa memberikan airdrop yang besar gitu. Jadi dia bilang ya masih ada potensi buat memberikan airdrop besar kalau tokennya sudah listing. Jadi kurang lebih itu kode yang diberikan oleh co-founder Polygon, tapi ya kita tidak tahu apakah ini cuma sekedar pancingan aja supaya kita pakai ekosistemnya atau tidak, tapi yang nggak ada salahnya dicoba. Nah, setelah kita sudah mendapatkan informasi seperti itu, baik lagi untuk ngegarapnya gue serahkan ke teman-teman apakah ingin garap atau tidak ya. Kalau ingin ya tinggal lanjutin aja videonya. Nah, pertama kita kan langsung masuk aja ke garapannya. Jadi teman-teman pertama itu silakan buka website namanya wallet.polygon.technology. Ini kita akan menambahkan jaringan zkEVM ya. Caranya gimana? Teman-teman siapkan MetaMask ya, MetaMask. Lalu teman-teman di sini tinggal connect wallet aja. Connect to a wallet. Misalnya klik MetaMask ya. Walletnya terserah, kalian mau pakai yang lain juga boleh gitu ya. Cuma di sini gue udah nyaman. Terus di sini kan dia ada zkEVM ya. Kalian ada dua pilihan sebenarnya untuk melakukan bridge, yaitu zkEVM bridge yang official sama pakai partner. Nah, saran gue kalau bisa minimal ada satu kali ya, minimum ada satu kali kalian pakai yang official bridge, walaupun lebih lama dan biayanya lebih mahal, dan itu bisa dilakukan hanya dari Ethereum mainnet ya ke zkEVM. Otomatis gas fee-nya bakal mahal banget gitu, tapi minimal kalau bisa satu dan volumenya besar. Gue pribadi gue mungkin akan bridge-nya itu menggunakan partner, bukan pakai yang official, karena saat ini dana gue lagi seret. Jadi gue berencana nanti official akan gue lakukan sekali bridge, mungkin minimum $1.000 atau $2.000 gitu ya, baru gue akan bridge gitu. Nah, ini nanti kalau kalian udah connect, dia akan muncul seperti ini. Kalian klik aja continue with the mainnet. Nah, ini dia akan otomatis minta kalian menambahkan jaringan zkEVM mainnet ke wallet kalian. Nah, ini klik aja add to wallet ya, nanti di MetaMask kalian akan otomatis muncul lalu minta ditambahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Continue. Nah, ini yang official bridge-nya. Jadi ini hanya bisa dari Ethereum kalau kalian lihat ya. Pilihannya ada ETH, Matic, USDC, USDT, DAI dan lain-lain. Nah, ini kalau bisa ya kalian minimum $1.000 lah ya gitu kalian transfer. Dan contoh misalnya ini kan tinggal do not show, I understand gitu ya. Terus kalian bridge. Nah, bridge ini mungkin bisa lama, bisa lebih dari 2 jam, bahkan bisa sampai lebih dari 12 jam tergantung jaringan Ethereum-nya kayak gitu. Nah, gue akan pakai yang project yang udah ada. Jadi gue akan pakai itu Rubik. Jadi di sini gue akan cross swap. Kenapa gue pakai Rubik? Karena ini gue pengen menyelesaikan salah satu misi yang ada di Galaxy. Nah, nanti gue akan kasih tahu misi yang mana. Tapi di sini gue akan tambahin beberapa pilihan-pilihan kalian buat bridge. Jadi linknya akan gue taruh di deskripsi semua, yang official, yang Rubik, dan beberapa. Contohnya ada Orbiter, kan juga bisa pakai Orbiter untuk nge-bridge. Itu dari Polygon ke Polygon zkEVM. Ini harusnya jauh lebih murah ya. Kan juga bisa pilih asetnya, itu ada tokennya ETH, USDC dan USDT ya, lebih sedikit tapi bisa kalian lakukan. Terus kalian bisa pakai PancakeSwap. Nah, kalau PancakeSwap ini kalian bisa sambil garap layer 0 karena dia nge-bridge-nya pakai teknologi layer 0. Tapi kelemahannya adalah chain yang bisa dipakai itu dikit, yaitu Aptos, Ethereum, BNB. Saran gue BNB aja, udah paling murah dan paling cepat. Terus token yang bisa di bridge hanya Cake, jadi kalian hanya bisa beli Cake terus kalian bridge dengan harapan nantinya Cake ini bisa kalian swap
jual lagi ya di Polygon ZK EVM. Tapi resikonya ya kalian kalian butuh ETH di Polygon ZK EVM untuk bayar gas fee. Jadi ya ini kayak last option lah kalau kalian pengen sambil garap layer 0 gitu ya. Nah, mungkin opsi yang paling baiknya mungkin kalian bisa pakai yaitu Rubik ya, karena Rubik ini paling fleksibel. Gue lihat let's say misalnya kita mau dari Matic ya ke ZK EVM. Jadi di sini ada ZK EVM, kalian bisa ketik aja ya, nanti dia akan muncul. Token yang bisa kita pilih paling banyak, misalnya gue mau kirimnya itu ke ETH, karena ETH ini akan dibutuhkan sebagai gas fee di ZK EVM. Terus di cross chain-nya dari Polygon, gue akan pilih dari Polygon ngirimnya, gue kirim Matic. Kenapa Matic? Karena dia gas fee-nya murah. Kalian withdraw dari exchange, gas fee-nya itu murah. Kalian kirim eksekusi di blockchain Polygon-nya juga murah kayak gitu. Nah, di sini gue akan ngirim 184 Matic. Jadi gue udah siapkan Matic di Polygon gue. Ya, gue akan ngirim 184 Matic ke jaringan ZK EVM menjadi Ethereum. Jadi ini cross chain swap, diubah Matic menjadi ETH di ZK EVM. Ini gue akan kirim 184 itu sekitar $132 di harga saat video ini dibuat ya. Kalau kalian mau coba modal segitu silakan. Ini gue akan swap aja. Nah, ini juga ada fee lainnya ya, apalagi dia kan ada router gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kita buat sambil belajar. Kan bisa lihat ya 135 ini plus gas fee-nya ya, jadi dia naiknya lumayan sekitar, berarti berapa nih? Jadi sama fee total sekitar 2,9 Matic. Nah, ini akan di continue aja untuk digasin. Terus eksekusi di MetaMask-nya. Nah, ini udah kirim ya. Nah, untuk transaksi ini dia bilang lebih dari 30 menit, tapi ya estimasi sekitar 2 jam. Jadi kita tunggu aja sampai bridge-nya berhasil dan masuk ke wallet ZK EVM. Nah, ini dari Polygon ke bridge-nya sudah masuk, tinggal nunggu dari bridge-nya ke ZK EVM-nya. Nah, ini ternyata lebih cepat dari perkiraan gue ya, mungkin jaringannya lagi bagus, lagi oke. Jadi ini gue di bawah 30 menit ya, mungkin sekitar 10 menit ya, nggak nyampe kayaknya deh. Jadi ya ini bentar banget pakai Rubik. Nah, sebenarnya mungkin ada 2 tambahan lagi bridge-nya, linknya juga gue tahu di deskripsi, yaitu ada Symbiosis sama ada XY Finance. Nah, sebenarnya kan kalau Rubik tadi dia juga pakai XY gitu ya, cuma karena ini gue pengen kelarin salah satu misinya aja gitu. Nah, di sini kan bisa lihat MetaMask gua sudah bertambah. Jadi gue udah buka MetaMask di jaringan Polygon ZK EVM Network, dan ini sudah terisi Ethereum sebesar $130. Ya lumayan lah ya, sampai sini total gas yang dikeluarkan atau biaya yang sudah dibakar ya mungkin sekitar 2 bahkan sampai $4 gitu ya, dari fee withdraw exchange dan lain-lain. Nah, kebetulan gue withdraw exchange-nya juga dari OKX. Kenapa? Karena gue cek fee withdraw yang paling murah itu saat ini OKX gitu. Jadi kalau kalian belum punya akunnya, silakan registrasi dengan link ada di deskripsi video. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang gue akan buka salah satu campaign yang ada dulu, yaitu adalah dari Rubik ya. Jadi makanya kenapa tadi gue bridge-nya dari Rubik, karena Rubik ini lagi ada event, dimana eventnya ini kalau kalian bisa baca, Rubik ini support untuk Polygon ZK EVM ini dari tanggal 19 Juli sampai 2 Agustus eventnya. Nah, tapi 2 Agustus ini dia itu ada week 1 dan week 2 gitu loh. Jadi untuk di sini kalau teman-teman baca untuk week 1-nya ini NFT dari 19 Agustus ke tanggal 2 ini NFT-nya dia ada 3 gitu ya. Dia ada NFT nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Lalu untuk di week 2 ini di start tanggal 26 Juli ya, yang artinya sekitar 2 hari lagi sejak video ini dibuat. Gue buat video tanggal 24 jam 10 malam. Ini dia baru buka untuk yang NFT nomor 4. Jadi dia ada 4 jenis NFT gitu loh. Dan untuk NFT yang week 1 itu, ini teman-teman harus buru-buru ngerjain karena ini hanya sampai tanggal 26 doang. Jadi tanggal 19 sampai tanggal 26. Jadi ya 2 hari teman-teman kerjain. Nah, NFT ini ada 4 ya. Kalau gue lihat artworknya sih sebenarnya cakep ya, bagus ya. Kalau kalian lihat ini bikinnya keren banget si Rubik. Ini gue udah kelarin 1. Ini cuma kayak semacam teman-teman buka visit aja ya, buka medium ya. Ini gue akan claim. Di sini untuk klaimnya bayar gas fee ya. Gas fee itu pakai ETH ZK EVM ya. Jadi teman-teman makanya butuh
ini ya ETH ini bayarnya $0,77 yang muncul di MetaMask gue, tapi kita akan coba lihat di sini kebayarnya berapa. Nah ini kalian bisa lihat ya, lagi klaim, kita tunggu. Nah ini klaim sudah berhasil. Ini gue akan buka TX hash-nya, kita akan lihat berapa sih biaya dikenakan di Polygon ZK EVM untuk gas fee sekali minting NFT. Dan ternyata transaction fee-nya $0,75 ya, lumayan sih sebenarnya ya. Ini kurang lebih 11-12 sama zkZing ya. Tapi zkZing kan mulai rame ya, jadi makanya kenapa gas fee-nya lebih mahal gitu. Jadi sebenarnya kenapa gue baru buat videonya sekarang juga karena memang ZK EVM ini gas fee lumayan mahal. Jadi gue memang agak males juga gitu loh. Tapi ya karena co-foundernya ada ngasih kode-kode, ya oke lah kita garap aja gitu ya. Nah terus yang kedua misinya adalah on-chain swap. Jadi ini kita disuruh swap ya di Rubik Exchange. Nah ini teman-teman bisa klik aja detail, terus dibuka websitenya. Di sini dia akan lihat credentialnya, call to action Rubik Exchange. Dan ini gue akan buka, lalu launch app ya. Terus kita tinggal melakukan yang namanya swap. Nah ini gue akan close dulu ya. Kita pilih ZK EVM ETH, terus kita pilih ZK EVM juga karena dia bilangnya on-chain swap, jadi swap doang ya, nggak perlu diganti gitu loh. Ini gue akan ganti ke Quick deh, karena dia mintanya ini teman-teman harus via Quick Swap ya. Jadi kita akan coba gimana caranya. Mungkin ini gue akan coba masukin satu. Dia nggak ada tulis nominal ya. Kalau kita baca di sini dia nggak ada tulis nominalnya. Nah satu Quick itu sekitar sekian. Gue akan copy dulu. Pastikan di sininya dia tulisannya via Quick Swap versi 3 ya. Nah ini dia udah pasti via Quick Swap ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa kita melakukan on-chain swapnya pakai Quick Swap gitu loh. Jadi kita swap aja. Kalau dia tulisannya bukan Quick Swap, tulisan yang lain ya, kalian harus ganti lagi gitu loh. Pokoknya cari sampai dia tulisannya via Quick Swap. Makanya kenapa gue pilihnya Quick ya, biar aman. Biasanya kalau token dari projectnya ya dia harusnya ke arah situ sih gitu. Nah ini gue udah berhasil untuk melakukan swap. Kita cek gas fee-nya ya. Feeling gue sih gede, dan gas fee-nya luar biasa sekali, $5,62. Ini luar biasa banget sih. Cuma gue cuma nge-swap $1 yaitu ke Quick, dan kalian bisa lihat ya, dan biayanya itu kenanya $5 gitu. Jadi ya ini lumayan gila sih. Gue rasa ini karena dia pindahnya itu banyak ya kan, pindahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi 9 kali transaksi hitungannya ya, kenanya $5 ini ya. Teman-teman pokoknya siapin modal yang gede lah buat ngegarap ZK EVM gitu loh. Dan ini harusnya ini nanti tinggal nunggu aja developer update. Ini terakhir di update tanggal 13 bulan 7, jadi harusnya nanti di update tuh sekitar deket-deket tanggal 2 Agustus gitu ya. Jadi kita tunggu aja nanti di update. Nah ini gue akan balik lagi ya. Jadi harusnya ini nanti udah kelar. Terus yang ini cross chain swap. Nah ini yang tadi teman-teman bisa lihat, gue langsung bisa klaim karena tadi gue sudah melakukan cross chain swap di Rubik ya. Jadi kalian bisa lihat di sini langsung hijau, ini cross chain swap to Polygon. Makanya kenapa tadi gue kayak tadi ya, dari Matic. Kalau kalian lihat di sini Polygon Matic ke ZK EVM ETH. Kenapa tadi gue melakukan hal ini ya, supaya yang ini hijau. Ini kita klik tombol claim aja, jadi gue tinggal claim, nanti NFT-nya masuk ke wallet gitu. Dan ini gas fee-nya juga sama ya, sekitar ya 0,7 sampai 0,9, baik lagi tergantung jaringan. Nah kalau kalian lihat di sini gue akan cek lagi, ini gas fee-nya ya 0,83 ya, naik, berarti mulai agak banyak transaksinya gitu. Nah ini gue akan balik lagi. Nah next ini quest keempat ini nanti ya, ini setelah dia pindah tanggal yang tadi gue jelaskan di awal, ini kita disuruh on-chain swap di Polygon ZK EVM tapi via Pancake Swap. Jadi caranya sebenarnya sama. Jadi nanti kalau yang misi keempatnya itu sudah bisa dibuka, kalian kerjanya caranya ya ini, kalian tinggal ganti aja ZK EVM ETH, terus kalian ke ZK EVM ke Cake misalnya. Harusnya sih di sini ada Cake ya, kita coba cari.
Ya nggak ada, berarti mungkin kita coba ke USDT. Nah ini harusnya bisa diganti, coba kita masukin. Nah ini kan dia tulisannya via quick swap. Oke, ini belum bisa ya, belum bisa diganti ya. Jadi ini kita coba cari lagi, mungkin DAI, atau intinya nanti teman-teman coba cari-cari deh. Atau mungkin dia saat ini karena eventnya via QuickSwap, dia jadi cuma lock di QuickSwap. Jadi nanti kita tunggu aja ketika dia sudah bisa untuk ngerjain yang misi keempat buat teman-teman swap on-chain di PancakeSwap, kayak gitu. Ya, jadi ternyata untuk yang NFT Kodo ini langsung bisa diklaim ya. Jadi kita cuma nunggu bentar terus di refresh gitu. Gue pikir dia butuh waktu untuk diupdate, ternyata ya cuma bentar doang. Ya, jadi ya ini gue udah dapat 3 NFT dengan total poin 25. Ya tinggal nunggu week selanjutnya untuk ngeklaim yang terakhir gitu loh, on-chain swap di PancakeSwap. Nah, next di sini ada PancakeSwap Galaxy. Ya, di sini namanya Polygon ZK EVM Island Hopper NFT. Ya, di mana kalian bisa mendapatkan NFT ini, NFT lucu ya. Fungsinya buat apa ya belum tahu ya, cuma ini intinya NFT khusus aja. Claimable periodnya tanggal 29 bulan 6 sampai tanggal 20 bulan 8. Nah, ini sebenarnya masih lama, jadi kan bisa santai ngegarapnya. Tugasnya cuma follow Twitter, join Discord, join Telegram, nonton YouTube, tweet, like ya, retweet, sama swap jumlahnya berapapun ke token apapun melalui PancakeSwap Polygon ZK EVM. Nah, sama dia ada 2 ya sebenarnya. Yang satu lagi ini ada Treasure Hunter NFT Island 1 Polygon ZK EVM. Jadi untuk ini dia sistemnya sistem ngumpulin poin. Ya gue nggak tahu poin ini nanti buat apa. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian punya modal yang gede, dicoba aja. Kenapa? Karena hitungan poinnya adalah per 1 poin sama dengan 1 USD yang kalian swap atau kalian add liquidity. Jadi kalian harus nge-swap atau melakukan penambahan liquidity, yaitu USDC dengan Wrap Ethereum di PancakeSwap Polygon ZK EVM, USDT Wrap Ethereum, Wrap BTC Ethereum, USDC, dan Ethereum. Dan di sini dia ada 2, kalian bisa lihat ya klaimnya, yaitu swap sama add liquidity, kayak gitu. Dan ini klaim periodnya juga sama dari tanggal 29 bulan 6 ke tanggal 20 bulan 8. Jadi 2 event ini tuh punya periode yang serentak gitu ya. Nah, pertama gue akan swap aja. Jadi gue akan buka pancakeswap.finance, kalian bisa lihat. Pastikan jaringannya Polygon ZK EVM, ya kan sudah connect wallet. Nah, terus kalian klik trade, di sini kalian swap. Nah, kita akan swap. Gue akan swap beberapa ya, mungkin sekitar 75% ke USDT ya. 75% itu sekitar $90 dari total yang ada. Ini gue akan slip aja ganti 0,5. Oke, biar nggak kena fee-nya gede, pas impact 0,02. Oke, ini kita akan swap aja. Semoga gas fee-nya kecil ya, nggak kayak Rubik, karena kalau Rubik kan dia protokol ya, jadi bayarnya double. Ini harusnya semoga lebih kecil. Gue akan lihat dulu. Ya, kita akan coba confirm swap. Ya, ini gue akan close. Kita tunggu sampai dia berpindah. Nah, ini ada hex TX-nya, gue akan klik. Karena gue pengen lihat gas fee yang kena berapa. Ini udah berhasil swapnya ya. Dan gas fee yang kena adalah $0,92. Jadi ini lebih murah gas fee-nya dibandingkan Rubik. Jadi yang Rubik tadi ya cukup dilakukan sekali aja biar bisa klaim NFT-nya aja gitu ya. Kena $5 itu ya lumayan menyakitkan sih ya. Ya, dan ini gue akan swap balik. Jadi gue akan supaya nambah poin ya, nambah poin ini. Jadi gue akan swap balik aja. Ini tinggal di enable USDT. Nah, sebenarnya kalau kalian mau nambah poin, kalian bisa nambah LP juga. Kalau misal kalian, aduh, gue males keluar duit buat gas fee terus, pengennya dapat duit, ya udah kalian add liquidity aja. Jadi kayak kalian sekali tambahin, kalian diemin gitu loh. Nah, ini gue akan swap balik USDT ke ETH. Kita confirm swap. Kita lihat gas fee yang dibayarkan berapa. Harusnya sih kurang lebih sama ya. Nah, ini gue akan view on Polygon. Dan gas fee yang kena 0,81 ya. Jadi ya sekitar berarti 0,7 sampai $1 lah ya kalau normalnya. Oke. Nah, ini terus kalian juga ada tips tambahan buat nambahin token USDT ke MetaMask wallet kalian. Ya, kalian tinggal klik aja di sini ada logo MetaMask ya. Ini kalian klik.
nanti USDT-nya akan muncul di MetaMask kalian, ditambahkan tokennya kayak gitu. Jadi ini sekedar tips kecil aja ya, kalau mau nambahin USDC ya tinggal diklik aja tambahkan USDC gitu. Terus kalau kalian mau nambahin Wrap Ethereum, tambahkan Wrap Ethereum. Tuh ya. Oke, dan ini harusnya udah kelar yang Pancake. Ini harusnya, ini kita lihat tulisannya manual update, tapi ini gua akan coba sambil refresh. Tapi ini harusnya juga sudah update. Kita coba aja ya, kita refresh dulu. Nah, untuk yang Iceland Hopper ini udah bisa diklaim ya ternyata ya. Jadi memang bentar doang dia, setelah gua swap di refresh saja, ini teman-teman udah bisa klaim. Ini klaimnya di jaringan Polygon, jadi bukan pakai ZK EVM ya, jadi gas fee-nya lebih murah ya, jadi ya cukup oke lah ya daripada di ZK EVM ngeklaimnya kena gas fee-nya lumayan ya. Jadi teman-teman klaim aja, kenanya cuma $0,01 doang sih sebenarnya sih. Nah ini udah gua klaim, kita tunggu, kita lihat. Oke, ya 0,01 ya dolar ya. Jadi ya kalau Polygon murah. Sama yang kedua ini, yang Treasure Island ini belum ke-update. Jadi gue udah refresh berkali-kali. Jadi ini memang butuh waktu kalau untuk yang ini sistem poinnya. Ya jadi ya kayak bisa lihat ya, my amount USD-nya masih 0. Jadi belum ada yang bisa diklaim. Ya ini kita tunggu aja deh, nanti kapan-kapan gue akan buka lagi ya. Mungkin di bulan Agustus kali ya gue akan buka. Di awal Agustus gue akan coba cek apakah ini sudah bisa diklaim apa belum. Next selanjutnya adalah Profit, kurang lebih di atas $30 untuk liquidity di Quick Perps ya. Dan ini dia ada airdrop, mystery box dan lain-lain gitu loh. Nah airdropnya tuh 500 USDC total poolnya, terus ada Dogecoin NFT sama special quick swap Discord roll. Nah ini sebenarnya intinya box ini nanti berisi ada 4 NFT gitu. Terus NFT itu digacha, nanti teman-teman bisa dapat yang mana gitu ya. Paling jeleknya ya ini, sorry you didn't win anything, jadi teman-teman nggak dapat apa-apa gitu kalau lagi sial banget ya. Jadi harapannya mungkin kalau bisa dapat antara special NFT atau USDC ya dapat 10, atau ya inilah ya Discord roll juga oke gitu loh. Nah cara ngerjainnya teman-teman cuma perlu like sama retweet Twitternya, terus provide atau menambah liquidity ya $30. Ini nambah liquidity KLP pool di Quick Perp. Nah ini teman-teman tinggal buka aja. Terus di sini teman-teman harus nge-hold posisinya selama 7 hari untuk mendapatkan Quick dan USDC airdrop. Jadi teman-teman dimin 7 hari nanti dapat bonus token Quick sama USDC gitu. Nah di sini gue udah buka websitenya, perps.quickswap.exchange, linknya juga di deskripsi video. Terus teman-teman silakan langsung connect wallet aja ya ke MetaMask-nya. Nah ini gue akan connect wallet dulu. Nah di sini gue sudah connect wallet jaringan ZK EVM. Di sini kalau kita lihat KLP ini harganya $1 ya sekian. APR-nya 22,94 ya, lumayan. Total supply ada ya ini 9 juta sekian KLP. Nah ini kita add liquidity aja ya. Jadi di sini gue akan masukin misalnya 31 ya. Artinya gue akan ngebayar 0,017 sekian gitu loh. Nah ini mungkin akan jadi garapan terakhir dulu. Nanti kalau ada next lanjutannya gue akan buat versi 2 nya. Jadi ini mungkin gue akan lebihkan lagi, mungkin sekitar 100. Coba kita lihat. Ini gue masih cukup ya, jadi gue akan add liquidity 100, gue bayar sekitar 102 add liquidity, karena ini gue belum tahu apakah menambah liquidity KLP ini mempengaruhi jumlah Quick dan USDC yang didapatkan gitu loh. Kalau memang teman-teman punya modal lebih, bisa tambahkan lebih banyak gitu. Dan ini gas fee-nya setelah gue cek lumayan, yaitu $8, jadi mungkin gue akan kurangin kalau kayak gitu ya. Takutnya nanti gue mau withdraw liquidity-nya itu kurang gas fee-nya gitu ya. Ini gue akan add liquidity lagi, gue akan coba lagi. Padahal di sini untuk fee-nya 0,15% ya. Di sini gue akan confirm. Nah, kayak gini. Dan ini kalian bisa lihat ya, gue keluar lagi gas fee $5, 5,5. Jadi gas fee-nya luar biasa besar ya. Kenapa? Karena ternyata
transaksinya itu dia berkali-kali. Jadi dari ETH ke Warp Ethereum, terus ke USDQ, ke KLP, terus dia balik ke Warp Ethereum. Gue nggak tahu kenapa dia serumit ini ya. Harusnya dia langsung dari ETH ke Warp Ethereum langsung ke KLP gitu loh. Cuma ini ya yang terjadi seperti ini. Di sini kalian bisa lihat di sini gue udah masuk 89 ya, $92. Dan kalau kita di sini earningnya dia tuh ada Ethereum, ada USDC dan Quick. Nah ini gue akan diamkan selama 7 hari ke depan supaya di sini dia eligible gitu. Ya intinya ini kita menambah transaksi aja sih sama nambah volume gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Dan ternyata gue menemukan di sini kalau kalian mau add liquidity, sebelum kalian add liquidity kalian ke referral dulu ya. Jadi ini sayang banget gue tidak melakukannya. Kalian ke referrals dulu, terus kalian ke bawah di sini kalian masukin bagian traders. Di sini kalian masukin nama gue aja Unapto gitu loh. Lalu kalian submit. Fungsi buat apa? Kalian akan mendapatkan cashback sebesar 10% dari fee kalian gitu loh. Jadi ya ini kan lumayan banget ya kalian dapat cashback daripada kepotongnya full kayak gue tadi gitu loh. Jadi ya kalian bisa masukin di sini referral code gue Unapto, dia bagian referral, baru habis itu kalian add liquidity kayak gitu. Oke, paling sampai sini dulu aja videonya biar nggak kepanjangan. Jadi kita ngegarapnya sambil nyantai juga ya. Nanti kalau memang ada yang baru lagi, gue akan buat versi 2-nya ya. Jadi teman-teman coba dibanyakin dulu aja di volume trade-nya ataupun volume bridge-nya ya. Baik lagi saran gue kalau bisa di official bridge-nya minimal 1 kali ada dari Ethereum ke ZK AVM. Kalau bisa di atas $1.000 ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, nggak usah dipaksakan. Terus ya swap aja, mungkin swapnya bisa di pancake swap aja yang murah gitu ya, banyakin volume. Mungkin bisa bolak-balik ETH, Matic atau ETH USDT atau USDC, terserah kalian. Kalian bisa juga sambil yield farming tadi ya di Quick Perps ya, walaupun gas fee-nya juga lumayan mahal $5 ya. Kalau kalian modalnya gede ya hasilnya juga gede gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.